Shalom, selamat hari Minggu. Gimana kabar semua? Pasti semua baik ya? Apakah semua sehat? Puji Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir dalam ibadah persekutuan kita. Karena itu, mari siapkan hati menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah ini. Kita dalam suasana merayakan Minggu Prapaskah yang kelima. Tema kita, Yesus diadili karena kasih-Nya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik yang ada di rumah, kita masih dalam posisi berdiri, kita menyanyi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Nah, kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah dituduh berbuat kesalahan? Kalau kakak Sherly pernah? Pernah kakak Meksi. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya kalau dituduh begitu? Perasaannya kesal. Apalagi? Marah. Marah. Apalagi? Jengkel, sedih. Semuanya pasti marah, jengkel, tidak terima ya. Iya. Masa saya dituduh begitu padahal saya tidak pernah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajar kita untuk tidak berbohong. Tuhan tidak senang kepada anak-anak yang selalu berbohong. Tapi Tuhan mengajar kita untuk berbuat kasih dan sayang kepada semua orang sepanjang hidup kita, sepanjang masa. Nah, seperti firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 5, tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Jadi, kita harus saling mengasihi, saling menyayangi seperti Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dengan gerakan Kasih Yesus Indah Oh Indah.
indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita nyanyikan sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita harus apa? Harus berdoa. Nah, mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat bangun dengan selamat dan pada saat ini kami dapat beribadah walaupun melalui online. Tuhan, siapkan hati dan telinga kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang senantiasa mengajar kami untuk mengasihi dan berbuat sayang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang sehat. Dan adik-adik, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, ayo siapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang. Kakak mau tanya kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Kalau ada orang yang mengejek kalian atau menuduh kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah kalian lakukan, bagaimanakah perasaan kalian? Iya, tentu ada yang marah, ada yang sakit hati, ya, ada yang jengkel, ya. Dan memang biasanya kalau kita dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, perasaan jengkel, marah, sakit hati itu pasti kita rasakan muncul di hati kita. Dan adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang seorang bapak yang suka mengampuni dan dia selalu menunjukkan kasihnya kepada setiap orang, walaupun orang itu sudah menyakiti hatinya. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama, Petrus terus mengikuti dia hingga sampai ke rumah imam besar atau imam agung. Petrus lalu masuk ke halaman rumah imam besar. Dia duduk di dekat perapian bersama-sama dengan para pengawal pada waktu itu. Di sana juga ternyata sudah menunggu para imam-imam kepala, tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Mereka datang untuk mengadili Tuhan Yesus. Imam besar, para ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi dan imam-imam kepala, mereka terus bertanya dan mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak mendapatkan satupun kesalahan dari Tuhan Yesus.
Oleh karena itu, mereka pun kemudian memanggil dan mendatangkan beberapa orang untuk memberikan kesaksian palsu kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus ini bisa dihukum mati. Tetapi walaupun mereka sudah membawa orang-orang untuk memberikan saksi dusta atas kesaksian palsu, tetapi mereka tidak mendapatkan kesalahan dari Tuhan Yesus. Imam besar lalu bertanya kepada Yesus, "Mengapa engkau tidak menjawab satupun dari tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadamu? Mengapa engkau tidak membela diri?" Tetapi Tuhan Yesus tetap diam. Dia tidak berkata apa-apa, dia tidak menjawab apa-apa. Dia tidak melakukan pembelaan diri. Adik-adik, Tuhan Yesus diadili bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi karena kasih-Nya bagi dunia ini, juga bagi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus mau menderita, dia rela menderita, menanggung penderitaan karena dia sangat mengasihi kita semua. Dia sangat mengasihi adik-adik di rumah, mengasihi kakak, dan semua orang. Makanya Tuhan Yesus bersedia menanggung penderitaan untuk menebus segala dosa-dosa dan menyelamatkan umat manusia. Imam besar tidak berhenti bertanya dan mendesak Tuhan Yesus untuk mencari kesalahan dari Tuhan Yesus. Dan dengan tegas, imam besar pun bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apakah engkau ini anak Allah? Apakah engkau ini Mesias, anak Allah?" Dan ketika itu Tuhan Yesus pun menjawab dengan tegas, dan dia menunjukkan kepada semua orang bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Dan mendengar jawaban dari Tuhan Yesus, imam besar pun sangat marah, dan ketika itu dia pun memutuskan bahwa Tuhan Yesus bersalah dan dia harus dihukum mati. Dan orang-orang pun yang ada pada waktu itu, mereka lalu memukul, meludahi, meninju, menampar Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus pun tetap diam. Dia tidak membalas sedikit pun. Adik-adik, Tuhan Yesus mau menderita itu karena dia sangat mengasihi umat manusia. Walaupun dia sudah disakiti, dia diludahi, dia diberikan tuduhan palsu, ya, dia dipukul, tetapi dia tidak pernah marah. Malah dia menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang sudah menyakiti dia. Bahkan dia pun memberi pengampunan kepada mereka. Tuhan Yesus rela menderita, rela mati untuk kita semua, untuk menebus dan menebus dosa kita dan menyelamatkan kita umat manusia. Maka bersyukurlah kita, berterima kasihlah kita kepada Tuhan Yesus karena dia sangat mengasihi kita semua.
Demikian cerita kita pada hari ini. Bahannya itu terambil dari Markus 14 ayat 53 sampai ayatnya yang ke-65. Ayo adik-adik, ambil Alkitabnya. Kita buka Markus 14 ayat 53 sampai ayat 65. Kita akan membaca secara bersama-sama. Yang belum tahu membaca, minta tolong sama orang tuanya di rumah untuk membacakan kepada kalian. Kita mulai. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malas seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu dan terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu itu. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah, bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulan mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninju dia sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Nah, judul cerita kita, Yesus di hadapan mahkamah agama. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan, tidak boleh berbohong, harus dengar-dengaran kepada orang tua, dan terlebih kita senantiasa harus saling mengasihi sesama kita manusia. Nah, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, ada anak persembahan yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya 96 ayat yang ke-8 yang berbunyi, pujilah namanya yang mulia dan bawalah kurban ke dalam rumahnya. Amin. Sambil kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyi, kunyanyikan kasih setia Tuhan.
kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Ayo kita lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini kami boleh beribadah walaupun masih lewat secara online, tapi kami bersyukur, berterima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dan boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan kepada kami semua. Biarlah firman-Mu itu dapat mengajarkan kepada kami untuk selalu saling mengasihi dengan sesama kami. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat kehidupan kami, terlebih khusus untuk 1 minggu ke depan. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Berkati kami ya Tuhan dalam melakukan segala aktivitas kami, baik di rumah, dalam belajar, dalam bermain. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami semua. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, dalam kesusahan. Tuhan datang tolong sembuhkan dan hiburkan mereka. Kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka boleh dapat menjaga kami dengan baik. Kami juga mau berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu, berkati mereka dalam kehidupan dan dalam pelayanan mereka. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan senantiasa melindungi, menjaga sehingga kami semua boleh hidup dengan tenang dan damai. Buat pemerintah kami, Tuhan menjaga mereka, memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, sehingga mereka dapat memerintah bangsa kami ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Ajar mereka untuk selalu takut akan kepadamu. Kami juga ya Tuhan mau berdoa buat persembahan yang sudah kami bawa, berikan kepadamu. Tuhan memberkati sehingga dapat kami pakai dengan baik. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat-berkat yang Kau sudah berikan kepada kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik,
Ayo kita kembali ke dalam kehidupan kita. Mari kita berusaha untuk hidup saling mengasihi dengan penuh kasih. Dan mari kita lakukan firman Tuhan yang berbunyi, sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita pulang, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.